praktek percakapan dengan Alur Tirta dengan coaching yang dilakukan oleh saya yang saat ini sebagai observer Badrul Diva CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Torjun, dan rekan saya sebagai coach. Saya Sarifah Hasanah dari SMP Putri Atanwir Sampang sebagai coach. Dan saya Hadi Suwarno dari SMA Darussalim Sampang sebagai coach. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba mempraktekkan praktek percakapan coaching dengan Alur Tirta seperti itu. Kira-kira Bu Sarifah, kompetensi coach apa yang akan dikembangkan? Dari kompetensi inti sebagai coaching, sebagai coach di sini dalam sesi coaching ini saya ingin bisa mengembangkan kemampuan saya presence ya, kehadiran saya utuh di sini, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Pertanyaan berbobot. Dari kompetensi yang ada, selama saya akan mengobservasi, kira-kira kompetensi apa yang diinginkan oleh Bu Sarifah untuk saya fokus di observasi? Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi itu bagian penting menurut saya, karena dengan ini saya mungkin bisa lebih menggali potensi dari seorang coach. Baik, dengan pertanyaan yang berbobot, apa indikator dari pencapaian ketika Bu Sarifah mentargetkan pencapaian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Nah, melalui pertanyaan berbobot ini saya berharap nanti dari sesi coaching ini si coaching ini dia bisa menggali ide potensi yang ada di dalam dirinya, itu semakin mungkin menemukan ide, menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Baik, insya Allah kita sudah ketemu. Supaya lebih efektif coaching kita pada siang hari ini, saya persilakan Bu Sarifah untuk mulai. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi, kita bisa bertemu di siang hari ini. Apa kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Alhamdulillah baik. Nah, di sesi coaching ini sebenarnya kita nggak butuh lama ya Pak Hadi ya. Kita hanya berbicara, mungkin bercakap-cakap sekitar 10-15 menit gitu ya. Yang saya ingin tanyakan di sini, kira-kira apa yang ingin Pak Hadi bicarakan dengan saya pada sesi coaching? Iya, begini Mas. Saya kan punya satu murid, itu namanya Miftahul. Dia itu akhir-akhir ini sering tidak masuk seperti itu, dan dia juga terlambat dalam memberikan atau mengumpulkan tugas. Ya, masalah satu orang murid yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Ya. Jadi kalau boleh tahu apa kira-kira permasalahan yang dihadapi oleh murid ini ketika dia tidak bisa masuk ke dalam kelas tepat waktu? Apakah Pak Hadi sudah mulai menggali informasi terkait anak ini? Ya, sebetulnya saya sudah mencari informasi seperti itu ya ke teman-temannya seperti itu. Kenapa anak ini akhir-akhir ini kok seperti itu? Awal-awalnya kan dia rajin seperti itu, tapi entah kenapa di akhir ini dia itu sering tidak masuk seperti itu, dan tugas-tugasnya pun dia jarang mengumpulkan, terlambat, intinya seperti itu. Jadi dari sesi coaching ini dengan mengetahui permasalahan tadi, apa tujuan yang ingin Pak Hadi dapatkan dari sesi ini? Ya, tujuannya adalah saya sebagai guru sebetulnya pengen memberikan pelayanan terbaik seperti itu dengan membantu murid ini supaya dia menjadi rajin lagi seperti itu. Membantu dia untuk lebih rajin lagi. Nah, sejauh mana Pak Hadi sudah membantu murid ini agar dia seperti Bapak Hadi bilang tadi menjadi lebih rajin? Adakah keterlibatan Pak Hadi di sini untuk membantu dia? Iya, saya sangat terlibat di sini karena saya mencari tahu informasi seperti itu. Dengan mencari informasi ini saya berharap dapat info seperti kenapa anak ini kok akhir-akhir ini sejarah masuk dan mengumpulkan tugas pun dia sering terlambat seperti itu. Baik. Jadi dari yang Bapak lakukan tadi itu, kira-kira Bapak sudah mendapatkan apa penyebab dari si anak ini? Untuk selama ini yang saya cari tahu dari teman-temannya, dia itu tidak masuk itu gara-gara mungkin punya masalah seperti itu, punya masalah keluarga seperti itu. Baik.
ada masalah keluarga yang menyebabkan si anak ini sering terlambat ke sekolah. Kalau boleh saya tahu, ini kan Pak Hadi ini ingin membantu murid ini kan ya. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa Bapak berikan kepada si anak ini agar dia bisa mengatasi masalahnya, Pak? Ya, mungkin nanti saya akan memanggil anak tersebut ketika anak itu masuk secara persuasif, bertanya langsung seperti itu, menggali ide-ide tentang apa maksudnya bagaimana anak ini bisa berubah lebih baik lagi seperti itu. Mungkin dengan praktek segitiga restitusi yang saya miliki, mungkin nanti saya coba seperti itu. Jadi selama ini kalau saya tanya usaha Bapak ya untuk membantu murid ini sudah ada di level berapa, Pak? Kalau saya nilai ya pribadi itu masih ada di level 6. Ya, masih ada di level 6. Berarti ada keinginan Bapak untuk bisa lebih maksimal ya, untuk Ya, bisa betul. ke level berikutnya. Jadi berarti di sini Bapak kira-kira memerlukan usaha apa lagi untuk bisa meningkatkan secara maksimal bantuan Bapak kepada si murid? Ya, saya akan membantu ini dengan melibatkan beberapa guru ya, seperti itu, wali kelas atau guru BK seperti itu, biar nanti ini bisa apa ya, saya tidak sendiri saja di sini untuk membujuk anak ini bagaimana supaya anak ini bisa berubah supaya lebih rajin lagi dan juga mengumpulkan tugas seperti itu. Oke, Bapak akan berkoordinasi dengan guru-guru lain ya, dengan BK, dan mungkin ada lagi Ya. hambatan kira-kira apa yang Bapak yang Bapak temui? Ya, hambatan yang saya temui di sini pasti ada seperti itu ya. Yang pertama adalah ketika saya memanggil anak ini seperti itu, membujuk anak ini, usaha yang sudah saya lakukan nanti pasti akan membujuk anak ini biar bisa berubah, dan saya harus berkolaborasi memang di sini. Mungkin waktu untuk berkolaborasi saja dengan guru-guru lain seperti itu, karena memang sekarang lagi sibuk-sibuknya itu ya, sibuk-sibuknya ujian seperti itu. Jadi rencana Bapak apa ini untuk bisa mengatasi solusi si Miftahul ini untuk bisa datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira rencana Bapak apa? Ya, rencana saya pertama adalah saya akan mencari informasi, menggali dari teman-temannya, terus memanggil anak ini secara persuasif, terus berkolaborasi dengan guru-guru lain gitu ya, wali kelasnya, terus dengan guru BK, bahkan kalau perlu saya akan datang ke rumah beliau, ke rumah untuk mencari tahu tentang masalah ini di dalam keluarga seperti itu. Kapan Keluarganya. Kapan rencana Bapak bisa? Ya, rencananya ini adalah secepatnya seperti itu, sebelum akhir semester ini berakhir seperti itu. Kira-kira kalau Bapak sudah akhir semester ini ya mau segera dilaksanakan, kira-kira apa ukuran keberhasilan Bapak mengatasi si anak, Ya. si masalah? Ukuran keberhasilannya adalah saya sudah beraksi saya untuk memanggil anak itu, terus mencari informasi ke teman-temannya, terus ke orang tuanya seperti itu, biar nanti anak ini juga mendapatkan solusi seperti itu. Kalaupun ini ada masalah keluarga, bisa diselesaikan dengan keluarga seperti itu, biar tidak melibatkan sekolah seperti itu. Artinya biar sekolah ini tidak terganggu seperti itu. Mencari solusi dengan melibatkan keluarga juga Pak ya. Nah, begitu komitmen Bapak apa ya terhadap rencana aksi itu ya, agar benar-benar bisa benar-benar terlaksana sehingga solusi ini juga bisa tercapai. Ya, komitmen saya ini di sini adalah ya, saya jangan antusias gitu ya, jangan pernah putus asa untuk membantu ini, karena ini juga anak saya ya, di sekolah ini juga anak saya. Saya memberikan perhatian lebih pada anak saya, karena seorang guru itu harus menghamba pada anak, harus ada di setiap permasalahan anak untuk mengatasi seperti ini ya, seperti itu. Jadi Bapak ini membimbing secara penuh Pak ya, Betul. menuntun mereka gitu kan. Baik Pak, jadi siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk bisa mencapai tujuan? Ya, di sini yang membantu saya yang jelas adalah dari stakeholder yang ada, minta izin dari kepala sekolah juga untuk misalnya ada kunjungan ke rumah seperti itu, terus ke guru BK dan teman-temannya juga seperti itu, kita libatkan untuk mencari solusi anak ini seperti itu. Ya, baik Bapak, jadi dari percakapan kita nih kayaknya sudah ada solusi Pak ya, bahwa dari masalah mengatasi masalah si anak tahun ini terlambat, Bapak harus banyak mencari informasi, jadi apa penyebabnya gitu ya, kemudian melakukan kolaborasi dan melibatkan orang-orang terdekatnya, mungkin orang tua dan pihak-pihak di sekolah gitu Pak ya.
Ya, baik. Uh, Sekian Bapak, yang bisa apa ada hambatan lagi mungkin yang ingin Bapak sampaikan mengenai rencana aksi Bapak tadi? Ya, dari obrolan kita ini saya kira sudah masuk semua ide-ide yang saya temukan dan obrolan kita hari ini seperti itu. Jadi saya akan melakukan hal ini secepatnya seperti itu. Baik, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Ya, tadi itu saya mendapatkan ide-ide ya untuk mengatasi permasalahan anak seperti itu. Sekarang saya mau tanya, ini kan udah mau akhir sesi nih Pak ya, jadi udah mau selesai. Kita sudah ngobrol agak lama mengenai permasalahan Bapak dan ada ide-ide yang sudah muncul gitu ya. Bagaimana perasaan Bapak Hadi setelah kita melakukan sesi coaching ini? Perasaan saya jujur senang gitu ya. Dari percakapan kita ini ternyata saya tidak sia-sia untuk percakapan hari ini ternyata menemukan solusi untuk anak seperti itu. Saya akan coba ke depannya apakah nanti ini akan berhasil atau tidak. Ya semoga saya berharap untuk berhasil seperti itu. Baik Bapak. Terima kasih, sangat luar biasa. Jadi nanti mungkin setelah ini saya akan ingin bertemu dengan Pak Hadi lagi untuk ngobrol-ngobrol kembali menanyakan kira-kira apa hasil dari langkah yang sudah Bapak lakukan. Baik. Kita akhiri sesi hari ini Bapak ya. Terima kasih kita bisa belajar dan bisa bercakap-cakap hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk Pak Hadi ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi coaching ini. Saya kembalikan kepada Bapak Observer. Baik, luar biasa ya coaching kita pada pagi siang hari ini. Sedikit mungkin pertanyaan dari saya buat coach kita ya. Kira-kira indikator apa yang sudah terlihat dari upaya pengembangan coaching yang sudah dilakukan oleh Mas? Indikator yang terlihat di sini, Bapak Hadi ini sudah mulai bisa menemukan sendiri sepertinya solusi dari permasalahannya dengan menggali ide-ide atau yang ada dalam pikirannya gitu. Itu yang saya katakan sebagai indikator bahwa dari sesi coaching ini berhasil gitu. Jadi beliau sudah punya rencana aksi gitu kan, apa yang akan dilakukan setelah itu. Baik, dari catatan saya dan hasil observasi saya selama proses coaching ini, saya melihat bahwa kompetensi tentang memberikan pertanyaan berbobot sudah Bu Sarifah lakukan. Itu terlihat dari explore ide-ide yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Kita bersyukur ya bisa melakukan seperti itu. Nah terakhir, kira-kira selain peningkatan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang dikembangkan dalam proses coaching? Menghadirkan keutuhan presence ini Pak ya. Kondisi suasana yang mungkin tubuh yang sudah lemah gitu kan, sudah capek, itu ternyata juga bisa mempengaruhi gitu kan dari present di situ. Jadi itu contoh yang tidak boleh diabaikan, harus diperhatikan. Siap. Ya, semoga catatan-catatan penting yang sudah kita sampaikan bersama, kita lakukan itu bisa menjadi perbaikan kita ke depan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Sarifah, terima kasih Pak Hadi. Demikian alur percakapan kita yang dilakukan dengan menggunakan alur percakapan kita. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bukit Sampang pada siang hari ini akan melakukan percakapan coaching dengan saya Ibu Happy Sri Nurjayanti sebagai observer dari SMPN 2 Sampang CGP Angkatan 6 Kabupaten Sampang dan rekan kami Bapak Fadlun sebagai coach dan Bu Sarifah Hasanah sebagai kuci. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri sebelumnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Happy. Perkenalkan nama saya Fadlun Duifa, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Torjul, memposisikan sebagai coach. Baik, terima kasih. Saya Sarifah Hasanah dari SMP Putri Atandri Sampang. Di sini saya berperan sebagai coaching. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita akan melakukan percakapan kucing. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Fadlun,
hari ini nantinya akan diamati dan akan direkam. Sebelumnya saya mau bertanya ke Bapak Fadlun sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching siang hari ini, Bapak? Yang pertama, saya ingin belajar banyak tentang kehadiran penuh, ya. Dengan hadir yang seutuhnya, dengan body, mind, and soul. Yang kedua, saya ingin belajar banyak tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, sehingga nantinya bisa mengeksplor kemampuan dan ide-ide dari coaching saya seperti itu. Iya, baik Bapak. Kemudian kompetensi mana kira-kira yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching siang hari ini? Iya, lebih pada kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching hari ini, Bapak? Ya, kami berharap nantinya setelah saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mampu mengeksplor ide-ide dari coach saya, sehingga dari ide-ide yang ada itu bisa menjadi sebuah solusi dari obrolan dan percakapan kita yang akan kita lakukan nanti. Baik, terima kasih Bapak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan percakapan coaching. Monggo. Terima kasih Bu Henry. Baik, apa kabar Bu Sarifah? Alhamdulillah baik Pak Fadlun, sehat. Sehat ya, kelihatan cerah ya pas siang hari ini. Senang sekali saya bisa ngobrol kembali dengan Bu Sarifah. Apa nih kira-kira yang mau kita obrolin di siang hari ini? Sebenarnya ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Fadlun ya. Saya ingin ada betullah masukan ya, pendapat dari Pak Fadlun, dan saya juga mungkin terbantu untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Begini Pak, saya ini kan sekolah saya baru menerapkan kurikulum merdeka, dan kebetulan saya di sini anggaplah wakil kurikulum yang secara langsung terjun ke dalam perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Jadi ada beberapa yang baru gitu kan buat kami, salah satunya yaitu pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini karena masih baru, jadi saya dipasrahkan oleh kepala sekolah untuk menjalankan ini gitu Pak. Dan permasalahannya adalah ini teman-teman saya ini masih dengan masih belum keluar dari zona nyamannya gitu kan. Jadi mereka masih enggan juga untuk belajar karena ada yang membimbing gitu, kalau kita harus belajar sendiri. Jadi mereka pasrahkan, sudah saya buat sendiri yang kerjakan dulu, jadi kami udah ikut gitu. Dan ini berat juga buat saya ya, karena ini masih hal yang baru. Jadi saya harus menyiapkan mungkin modul-modul belajar, kemudian menyiapkan modulnya, kemudian menyiapkan langkah-langkah dan semuanya gitu yang terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila ini, Pak. Baik, jadi Bu Sarifah mendapatkan beban yang cukup banyak ya, karena ini memang tantangan, karena ini proyek baru, belum pernah dilakukan, butuh pendampingan, tapi kenyataannya Bu Sarifah yang menjadi membimbing mereka. Baik, dari percakapan yang akan kita lakukan, dari obrolan yang kita ingin lakukan ini ke depan, apa sih tujuan akhir yang ingin dicapai nanti dari obrolan kita nanti? Dari tujuan ini saya berharap saya akan menemukan ide gitu kan, solusi dari permasalahan saya, bagaimana caranya agar saya bisa menggerakkan teman-teman saya ini menganggap bahwa kita ini memang harus belajar bersama, bukan hanya saya saja gitu. Kita bisa mengerjakan proyek ini bersama, bukan sepenuhnya tanggung jawab saya sendiri gitu. Siap. Baik, dari persoalan yang ada pada Bu Sarifah, kalau dibuat sebuah skala sampai 1 seperti itu, kira-kira persoalan ini ada di skala berapa? Ada di skala tingkat kesulitannya, Pak. Tingkat kesulitannya 5 gitu, Pak. Kalau tingkat kesulitan ini kan harus tinggi, Pak ya. Kalau harus tinggi, ini kesulitannya 10 mungkin ya, tapi saya masih mendapatkan solusi 5 gitu. Iya, baik. Dari solusi skala 5, kira-kira apa yang bisa Bu Sarifah lakukan
ya, dengan mungkin kemampuan, pengalaman gitu ya, yang pernah Bu Sarifah miliki seperti itu untuk menyelesaikan persoalan yang punya skala 5 ini. Jadi karena saya juga masih tahap belajar gitu Pak ya, sebenarnya saya butuh kolaborasi dari teman-teman saya. Jadi kita sepakat belajar bersama, bekerja bersama gitu kan. Tapi memang ada hal yang harus saya lakukan ini untuk bisa menggerakkan mereka. Mungkin salah satunya saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah saya, minta kebijakan dari beliau bagaimana caranya agar kolaborasi di antara kami itu ada. Baik, kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi inilah yang dijadikan oleh Bu Sarifah untuk menaikkan skala dari 5 itu menjadi naik seperti itu kira-kira. Pasti ketika kita melakukan proses kolaborasi dalam berkegiatan dan sebagainya, mesti ada hambatan di dalamnya. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Bu Sarifah untuk bisa mengelola hambatan-hambatan itu, bahkan mengatasinya menjadi sebuah solusi? Jadi hambatan di sini, hambatan yang paling besar itu ini dari senior-senior gitu ya, karena mereka kan orang-orang dengan pola pikir lama mungkin yang masih belum siap dengan perubahan yang amat sangat cepat gitu ya, dengan teknologi yang harus mereka kuasai, dengan berbagai macam inovasi yang harus mereka penuhi gitu kan sebenarnya, dan ini agak susah untuk menggerakkan mereka. Jadi usaha saya di sini samping untuk meminta kepala sekolah ini untuk mengumpulkan kami mungkin dalam sebuah rapat, karena dalam modul project Pancasila ini ada beberapa tahapan yang harus dirumuskan bersama gitu Pak, harus dicari solusinya bersama. Nah, usaha saya ya dengan pendekatan personal mungkin kepada teman-teman saya ini, mengajak mereka ayo kita sama-sama bekerja, karena ini kan di modul project ini meskipun itu mengurangi jam mengajar kita, tapi 1 jam kita kan ada di situ gitu. Itu tetap jadi tanggung jawab. Kadang ada teman-teman itu dikurangi 1 jam enak gitu kan, bebas kan, sudah ada yang mengerjakan gitu kan. Padahal mereka tidak tahu di situ tuh ada tanggung jawab mereka gitu ya, harus mereka penuhi. Jadi itu mungkin beri pendekatan secara personal kepada teman-teman untuk mengingatkan kepada mereka bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Baik, jadi ketemu nih titik intinya adalah masalah tanggung jawab seperti itu, pendistribusian tanggung jawab secara tepat. Nah, apa rencana Bu Sarifah untuk mencapai tujuan sehingga timnya Bu Sarifah itu atau rekan-rekan itu sadar terhadap tanggung jawab mereka? Karena saya memerlukan yang lebih berwenang di atas saya gitu ya. Kalau saya bergerak sendiri kayaknya mereka juga dianggap angin lalu kadang mungkin. Jadi ada yang lebih didengarkan dari kepala sekolah, atau mungkin saya butuh juga dari yayasan gitu untuk duduk bersama, kita tentukan tema, kemudian menentukan harus ada SK tim di sini Pak, karena memang harus dilakukan secara kolaborasi kan. Jadi memang harus ada SK, dan SK ini mungkin kita rumuskan bersama dengan kepala sekolah. Wah, menarik sekali itu rencana-rencana itu. Nah, kalau rencana itu sudah menarik, kira-kira kapan rencananya itu mau direalisasikan oleh Bu Sarifah? Harus segera, mungkin 2 hari lagi kita, besok saya masih ngobrol dengan kepala sekolah, mungkin setelah itu merencanakan rapat dengan teman-teman untuk membuat SK-nya dan pembagian tugasnya. Keren ya, 2 hari lagi ya? Iya. Nah, siap nih ya berarti ya? Nah, dengan 2 hari lagi itu kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bu Sarifah catat gitu ya untuk nantinya dilakukan? Ukuran keberhasilannya apa nih setelah 2 hari dilakukan? Ukuran keberhasilannya bisa mengumpulkan teman-teman ya. Jadi setelah komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian kita rapatkan bersama, bisa mengumpulkan teman-teman, kemudian dibentuk timnya itu ada. Nah, sesuai dengan kemudian dibentuk SK-nya, bagian tugasnya atau fungsinya ada masing-masing, dan saya harapkan nanti semua sudah ada di jalurnya masing-masing dengan pengawasan dari kepala sekolah gitu. Banyak ya indikator itu, mulai dari mengumpulkan teman-teman, bertemu dengan kepala sekolah dan sebagainya, sampai titik akhirnya adalah membuat SK. Kira-kira dengan banyak indikator yang Ibu Sarifah sampaikan tadi, apa komitmen Bu Sarifah terhadap rencana yang akan dilakukan nanti untuk mencapai tujuan akhir itu? Jadi karena tujuan akhirnya biar kita bisa bekerja bersama-sama Pak ya, jadi dalam satu proyek ini, dalam menyukseskan
P5 gitu kan, menyelesaikan P5. Jadi komitmen saya selain tadi aktif berkomunikasi dengan kepala sekolah dan komunikasi dengan teman-teman, ajak kolaborasi dengan mereka. Sini komitmen saya adalah saya harus selalu siap juga untuk membimbing mereka gitu kan. Jadi ikut terjun sekaligus membimbing mereka. Keren. Nah, ketika ikut terjun membimbing mereka kan butuh support tuh tim. Kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan oleh Bu Sarifah? Jadi utamanya tadi yayasan, dan jadi setiap kegiatan di sekolah kami itu kan karena pondok memang harus ada izin dari yayasan, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak aksi gitu kan. Banyak aksi itu kan butuh izin. Jadi yang bisa saya libatkan selain 2 penanggung jawab ini, teman-teman saya muda-muda yang aktif-aktif ini Pak, agar bisa menggerakkan teman-teman yang senior-senior ini juga ikut bergerak ini. Keren sekali ya, luar biasa fungsi pelibatan dan kolaborasinya. Baik, kita udah sampai di percakapan kita, di obrolan kita seperti itu. Dari apa yang kita obrolin dari tadi sampai sekarang seperti itu, kira-kira apa sih yang didapatkan oleh Bu Sarifah dari percakapan ini? Baik Bapak, dari percakapan ini saya kayaknya banyak ide ini Pak yang muncul di kepala saya ya, untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi. Jadi di sini saya benar-benar terbantu dari semua pertanyaan Pak Fadlun, menggali ide, mencari solusi. Sebenarnya solusi itu bisa saya kembangkan di sekolah. Segera saya laksanakan. Keren ya. Nah, udah ketemu nih idenya, kemudian insight-insightnya udah ketemu. Bagaimana perasaan Bu Sarifah setelah menemukan ide ini? Lega ya. Lega dan merasa senang gitu kan, karena ada solusi dari beban pikiran tadi yang saya ini, kayaknya saya ada langkah untuk bisa menyelesaikan. Alhamdulillah, menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini Bu Sarifah. Sayang sekali ya waktu kita cukup terbatas seperti itu, karena masing-masing kita saya yakin punya rencana dan planning yang lain. Nah, tapi saya berharap, saya ingin tahu nih pertemuan berikutnya, kira-kira dari rencana-rencana yang sudah dilakukan, pelibatan yang sudah dilakukan, apa yang bisa diceritakan kembali kepada percakapan atau obrolan kita berikutnya? Nah, baik Pak, mungkin nanti saya akan berbagi cerita tentang apa saja yang sudah saya lakukan gitu kan. Mungkin nanti saya butuh obrolan lagi untuk mengevaluasi dan rencana tidak lanjut dari kegiatan proyek. Sangat menginspirasi sekali ya, insya Allah ini menjadi inspirasi buat saya juga. Terima kasih Bu Sarifah atas obrolannya, terima kasih, semoga ini menjadi hal yang baik dan bermanfaat. Demikian coaching alur tita yang bisa kita lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada observer. Baik, terima kasih Bapak Fadlun dan Ibu Sarifah atas percakapan coaching siang hari ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk Bapak Fadlun, nah dari apa yang sudah dilakukan percakapan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching yang dikembangkan? Yang pertama ketika present ya, kehadiran penuh. Saya berusaha untuk hadir dengan body, mind, and soul gitu ya, walaupun belajar tersenyum ketika ada hal yang menyenangkan, kemudian menatap gitu ya posisi badan, insya Allah itu menjadi indikator, walaupun itu adalah proses belajar seperti itu. Baik, terima kasih apa yang sudah kami catat dan kami rekam, nantinya bisa bermanfaat untuk semua baik coach maupun coachee. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Fadlun kembangkan dalam percakapan coaching kita hari ini? Iya, tantangannya adalah ketika percakapan itu dimulai adalah percakapan untuk mengalir dengan enjoy seperti itu. Nah, supaya percakapan itu mengalir sehingga muncul ide dan gagasan baru dari persoalan yang ada, maka saya harus sebisa mungkin meningkatkan kompetensi tentang menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Demikian apa yang kami bisa sampaikan pada percakapan coaching pada siang hari ini. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampang ingin mempraktekkan praktek coaching dari metode alur Tirta. Di sini saya sebagai observer Happy Sri Nurjayanti, CGP 6 Kabupaten Sampang dari SMPN 2 Sampang, dan rekan kami ada Sarifah Hasanah dari SMP Putra Tanwir Sampang sebagai coach. Saya Fadlun Duifa, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Torjun sebagai coach. Baik, terima kasih. Nah, untuk memulai kegiatan kita coaching pada hari ini, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Coach Ibu Sarifah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan siang hari ini, Ibu? Baik, untuk sesi coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai coach yaitu presence, jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu dari 3 kompetensi ini mudah-mudahan saya bisa memenuhi gitu. Baik, dari ketiga kompetensi ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Di sini saya ingin dari sesi coaching dengan kompetensi ini saya bisa menggali ide atau potensi dari coaching gitu ya, sebagai langkah upaya untuk mengembangkan dirinya gitu ya, dengan mungkin dengan segala yang dimilikinya itu malah semakin membuatnya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi gitu ya. Itu salah satunya. Baik, terima kasih Bu Has. Kami persilakan untuk segera melakukan praktek coaching. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Pak Fadlun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu tiap hari dengan Pak Fadlun. Ya. Terima kasih Pak Fadlun. Pada sesi percakapan kita hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Fadlun. Kira-kira Pak Fadlun apa ya yang bisa kita bicarakan dari sesi coaching? Iya, sebenarnya saya ingin ngobrol saja ya berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang guru yang kebetulan saya diberikan jam mengajar itu sampai jam terakhir. Kira-kira seperti Baik. itu. Jadi Bapak selama ini selalu mengajar di jam terakhir, di Betul. jam-jam rawan gitu Iya. Pak ya. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu apa yang permasalahan Bapak di sini ketika ada di jam-jam rawan itu? Ya, jelas saya melihatnya saya tidak bisa maksimal ya pencapaian kompetensi saya, kemudian minat belajar siswa sangat rendah seperti itu. Jadi di jam pelajaran terakhir itu sangat sulit Pak Fatul untuk mengembangkan kompetensi murid karena memang minat belajarnya sudah ada dengan kondisi yang bermacam-macam gitu ya. Jadi menurut Pak Fadlun, dari masalah selain karena di jam terakhir itu karena memang sudah sering Pak ya, sudah sering. Jadi ada kira-kira pengalaman Bapak begini untuk mengatasi. Ya, mungkin dari sekian lama Bapak mengajar itu ada momen-momen tertentu yang ternyata tidak lagi membosankan buat mereka gitu kan. Ada beberapa kesempatan di mana Bapak ternyata di sini dari jam pelajaran terakhir ini tidak selamanya membuat mereka jenuh, tidak selamanya membuat Bapak tidak bisa mencapai kompetensi gitu. Mungkin ada beberapa. Iya. Sebenarnya saya sudah mulai berpikir sambil mencari referensi, kemudian pernah juga mengimplementasikan pembelajaran itu dengan model yang cukup kreatif dan inovatif seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran bermain peran seperti itu. Bermain peran. Mereka itu kita ajak untuk menjadi seorang penyiar televisi. Ya baik Bapak. Jadi mengajak mereka untuk bersenang-senang lah dulu sambil belajar mungkin Pak ya. Nah kira-kira ada faktor-faktor lain nggak yang diperlukan oleh Bapak agar bisa membantu murid-murid ini tetap bisa termotivasi meskipun dia ada di jam pelajaran terakhir? Ya, salah satu kebiasaan saya adalah ketika pengkondisian kelas, prinsip saya ambil hatinya maka akan dapatkan kelasnya. Oke, ambil hatinya maka akan dapatkan. Kira-kira seperti
seperti apa ya Pak mengambil hati mereka itu? Ya, sederhana, kita bisa melakukan pendekatan seperti stand up comedy. Ya, stand up comedy. Jadi melalui stand up comedy Bapak bisa membuat mereka tidak jenuh gitu ya, fokus gitu. Kemudian apakah memang itu bisa meningkatkan motivasi? Kalau misalnya itu di-grade gitu Pak ya, di skala 1 sampai 10, upaya Bapak melakukan salah satunya seperti anggaplah misal stand up comedy tadi itu bisa Bapak nilai itu ada di level berapa sudah Pak? Untuk sebuah proses pengkondisian kelas kemudian fokus dan minat belajar menjadi naik seperti itu bisa level 8 menurut saya. Oke, berarti ada kesempatan untuk menaikkan lagi sebenarnya Pak ya? Iya, betul Ya, sekali. jadi kalau menurut Bapak sendiri untuk menaikkan itu apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa menaikkan dari 8 ke 10 itu berarti kan belum maksimal sebenarnya Pak ya? Iya, belum maksimal. Itu untuk upaya Bapak untuk lebih maksimal lah gitu. Apa kira-kira yang harus Bapak lakukan di sini? Pelibatan. Jadi pelibatan siswa supaya mereka lebih aktif lagi. Kalau kita menjadi stand up comedy kan berarti mereka hanya sebagai seorang pendengar gitu ya. Tapi kita coba mereka untuk bermain juga menjadi stand up comedy dengan cara kita ya. Apakah nanti tebak bergilir atau lempar bola nanti. Yang pasti mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi stand up comedy juga seperti itu. Ya, oke Bapak. Jadi kalau bisa saya simpulkan di situ kayaknya seperti apa namanya kita harus sering-sering berkreasi gitu kan dengan anggaplah dalam satu model stand up comedy itu kita bisa berkali-kali dengan kreasi-kreasi yang berbeda gitu Pak ya. Betul, Ya, betul. ya, baik Bapak. Begini Bapak, kalau menurut saya sih memang sudah bagus ya gitu ya. Mungkin Pak Fadlun sendiri sudah punya pengalaman di sini tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah kehilangan semangat di jam-jam terakhir ini. Kemudian untuk rencana aksi Bapak ini ya, rencana aksi Bapak. Karena itu kan karena sebuah masalah itu, rencana aksi Bapak untuk menerapkan pembelajaran yang menarik tadi ya, yang dengan berbagai kreativitas itu, apa kira-kira Pak yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama memang saya harus mempersiapkan di rencana pembelajaran Ya, saya. Gitu ya. SOP saya harus masuk seperti itu ya, mulai dari model, pendekatan dan sebagainya. Yang kedua, saya harus banyak belajar juga mencari referensi bagaimana menjadi seorang yang bisa menjadi stand up comedy ya, walaupun itu tambahan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi rencana aksi itu bisa Bapak kerjakan mulai kapan? Secepatnya, bisa besok saya lakukan bisa seperti Oke, itu. baik, Karena Bapak. segala suatu kebaikan itu harus segera dilakukan. Ya, baik. Ya, jadi menarik sekali Pak ya. Jadi apa yang Bapak rencanakan ini sudah mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada murid gitu Betul, mungkin betul. Pak ya. Jadi mungkin yang kita harapkan bisa memaksimalkan. Oh ya, kalau saya boleh tanya lagi Pak ya. Kira-kira selama Bapak melaksanakan praktek pembelajaran yang menarik itu, kendala apa yang Bapak dapat? Kendalanya memang yang pertama rasa percaya diri murid belum ada gitu ya untuk tampil ke depan ya. Karena memang persoalan dari awal gitu ya, rata-rata kan memang latar belakang siswa kita berbeda dengan siswa yang lain. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua kosakata. Jadi kosakata apa namanya jumlah kosakata yang mereka ini ya. Kebiasaan mereka kan menggunakan bahasa Madura. Nah, seperti apa kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia, apalagi di-create dengan stand up comedy, kira-kira seperti itu. Oke Bapak, menarik sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi di sini Bapak nanti akan merencanakan tentang pembelajaran yang menarik, kemudian menuangkannya dalam RPP, dan selanjutnya dipraktekkan dengan kreasi-kreasi yang berbeda mungkin setiap minggunya Bapak ya. Nah Bapak mungkin sampai di sesi coaching kita hari ini sampai di sini. Siap. Saya siap mendengarkan cerita Pak Fadlun dengan kreasi-kreasinya. Mungkin di pertemuan kita berikutnya kita bisa saling sharing lagi Pak Fadlun. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita
bicarakan kita dalam percakapan sesi coaching ini ada manfaatnya buat Amin. saya dan juga buat Pak Fadil juga. Amin. Baik, terima kasih. Demikian sesi coaching kami siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada observer. Baik, menarik sekali ya Bapak Ibu ya dengan percakapan kucing kita pada siang hari ini. Dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saya ingin tanyakan. Yang pertama, bagaimana indikator ketercapaian tujuan yang sudah dicapai Bu Has dalam pengembangan percakapan kucing tadi? Indikatornya di sini saya bisa bersama-sama dengan coaching untuk menggali idenya. Sebenarnya si coach ini sudah memiliki potensi dan punya pengalaman yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Mungkin itu yang perlu dikuatkan lagi gitu ya. Dari percakapan ini bisa semakin terarah, semakin semangat untuk menambah praktek-praktek pembelajaran yang bisa membuat murid semakin menarik gitu. Nah, ada kompetensi spesifik yang perlu ditingkatkan lagi enggak dari kucing pada siang ini? Dari saya, Ya, dari ini, menurut saya masih perlu belajar lagi yang banyak untuk menggali informasi ide dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya dari situ saya masih perlu banyak berlatih lagi. Dari pertanyaan yang berbobot masih perlu untuk ditingkatkan lagi ya Bu Has ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan lagi untuk ke depan bisa lebih baik? Oke, jadi dari ketiga kompetensi itu sebenarnya semuanya perlu dilatih terus ya Bu ya. Jadi dengan semakin banyak latihan, mungkin dengan terutama ini mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dan kesadaran penuh ini, dan juga semuanya sama-sama penting dari ketiga kompetensi ini. Baik, dari apa yang sudah kami amati hasil observasi kucing pada siang hari ini, dari kompetensi yang Bu Has miliki bisa menggali kompetensi yang Ibu Has miliki bisa menggali potensi yang dimiliki oleh seorang kucing dari Pak Fadlun, begitu ya Ibu ya. Dan kompetensi ketiganya baik present kehadiran penuh maupun pendengar aktif dan pertanyaan berbobot nantinya terus ditingkatkan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian apa yang bisa kami praktekkan pada siang hari ini untuk kegiatan praktik kucing. Dan selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.